Jadi ya apapun yang akan mereka lakukan itu akan baik buat mereka. Gitu aja. Nggak ada tanggapan lain dari saya. Sampai sekarang masih belum ada komunikasi antara Mas Ipai dan yang sana mungkin? Komunikasi yang masih nggak ada, karena kan mereka lebih sering berkomunikasi dengan pihak Polda bukan dengan saya. Tapi apakah memang akan ada kesempatan untuk sebelum adanya proses mediasi nantinya mungkin, apakah memang akan ada pertemuan terlebih dahulu untuk menguruskan permasalahan ini secara keluarga atau mungkin masih baik secara hukum? Oke. Jadi gini kawan-kawan semuanya, sejak awal sejak mereka menggunakan lagu tersebut, konsep mediasi, pendekatan secara personal dan persuasi sudah saya lakukan. Pun sampai di minggu terakhir sebelum saya melakukan somasi, itu adalah apa yang kami tawarkan, terutama karena kebetulan saya tergabung dalam sebuah organisasi yang namanya Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Ada Ian juga di sana awalnya. Dari ketua umum kami itu coba melakukan mediasi, mengajak Ian duduk dan bermediasi. Organisasi ini ingin lebih mengedepankan konsep mediasi. Pun saya secara pribadi, karena saya tidak mau permasalahan ini justru dikonsumsi oleh publik. Apa yang ingin saya jaga adalah martabat saya dan martabat mereka. Nah, kalau sekarang kemudian setelah kami melakukan somasi pertama tidak ada jawaban, bahkan setelah somasi pertama itu kan saya langsung diblok juga sama yang bersangkutan. Somasi kedua kami lakukan, ternyata jawabannya secara hukum kan harusnya mereka setidaknya membalas kami secara somasi juga, atau datang dan kita ketemu untuk duduk lembut. Tapi kan mereka langsung melaporkan apa? Yaitu yang sedang mereka lengkapi sekarang kan begitu, terkait ada surat pernyataan pengalihan hak cipta. Nah, agak unik sih sebenarnya. Adanya surat ini kan agak unik juga. Yang mana sejak awal mereka menggunakan lagu tersebut di 2003 untuk album kedua mereka, tidak ada kontrak dan kesepakatan apapun. Sekali lagi saya jelaskan, tidak ada kontrak, kesepakatan apapun dan persetujuan. Jadi tiba-tiba lagu itu mereka gunakan aja. Nah, kemudian dan itu kan memang albumnya nggak bunyi. Tapi di saat itulah datanya ada dan kaset serta CD tersebar di mana-mana. Terus di Jakarta memang tidak bunyi, tapi di daerah-daerah di seluruh Indonesia itu memberikan gaung yang lumayan untuk Raja. Oleh karenanya Raja kemudian membawa master itu untuk berkontrak dengan satu label lagi. Jadi label pertama itu namanya Malta Musik, itu tidak ada kontrak dengan saya, lagu telah mereka gunakan, mereka rekam, mereka produksi kaset dan CD, terus mereka distribusi ke seluruh daerah, ya kan? Kawan-kawan bayangkan lagu atau sebuah karya yang teman-teman ciptakan digunakan oleh orang tanpa izin, dan di sana ada manfaat yang mereka nikmati sendiri tanpa ada kesepakatan atau legalitas apapun dengan saya. Nah, di luar daerah album ini cukup laku, kemudian mereka ditarik oleh sebuah label yang lumayan besar saat itu, namanya EMI Musik Indonesia. EMI inilah kemudian mereka berkontrak kembali dengan setidaknya kalau menurut pihak itu
dengan dasar-dasar hukum yang sama dengan label sebelumnya. Berarti inilah, ini saya cuma pegang kopian ya teman-teman ya. Berarti inilah yang kami pegang, inilah dasar yang mereka gunakan untuk berkontrak. Jadi tidak ada kontrak dengan pemilik lagu, tidak ada kesepakatan dengan pemilik lagu, tidak ada perjanjian dengan pemilik lagu. Mereka gunakan lagu itu, mereka rekam, dan sekarang masternya mereka jual ke sebuah label perusahaan rekaman yang baru dengan publisher yang baru juga. Kembali lagi 2005 itu tanpa ada apapun dengan saya, mereka kembali mendapatkan. Nah ini datanya kami dapat, dan disinilah ternyata Ian Kasela dan tertanda tangan di sini ada parafnya, sudah menuliskan nama dia sebagai bagian dari lagu itu, sebagai pencipta. Di sini kalau teman-teman bisa zoom in tertulis Cinderella lagunya Ipai. Kalau teman-teman bisa zoom in ya, lagunya Ipai, liriknya Ian Kasela. Oke. Nah, ini teman-teman semuanya. Surat ini adalah surat yang sama. Ini informasi yang kami dapatkan. Surat ini adalah secara konsep adalah perjanjian yang sama dengan label sebelumnya. Gitu kan? Akhirnya ini menjawab, maka kenapa di album kedua mereka telah tertulis Ipai Stret Ian, ya, dan di album ketiga mereka kembali tertulis Ipai Stret Ian. Oke. Nah, di dalam sini terdapat beberapa pasal, gitu. Karena ini masalah publisher, berarti ada hak dan kewajiban, kan gitu. Kita langsung aja ke hak dan kewajiban pencipta, ya kan? Jadi di sini disebutkan hak pencipta. Pencipta berhak menerima pembayaran atas pemakaian lagu-lagu sebesar 60% dari semua penerimaan yang diterima atas penggunaan lagu tersebut oleh pihak lain yang dihitung secara royalti maupun flat fee. Artinya pencipta itu mendapatkan 60% dari setiap lagu. 60% dimaksud ini pada kenyataannya saya tidak pernah mendapatkan karena saya pencipta. Betul? Karena tertulis saya ada di situ namanya. Sekalipun sebenarnya harusnya cuma saya sendiri, tapi kan tertulis dua. Pun kalau tertulis dua, setidaknya kan saya dapat. Kemudian kewajiban pencipta. Pencipta wajib untuk menyerahkan kepada publisher data-data sebagai berikut: teks, lirik, lagu, dan notasi lagu, nama pencipta lagu asli dalam hal lagu tersebut merupakan adaptasi dari karya lagu milik orang lain. Benar? Nah, ini sebuah pasal yang menurut saya kemudian mungkin bisa dijadikan dugaan saya, ya kan? Nama pencipta lagu asli dalam hal lagu tersebut merupakan adaptasi dari karya lagu orang lain. Ini mungkin pasal dugaan saya yang dia gunakan, karena teman-teman kembali lagi, judul lagu sebenarnya itu Dongeng Cinderella, tiba-tiba menjadi Cinderella. Ada 2 bait yang dia potong, langsung dia tulis nama dia sebagai pencipta. Secara undang-undang itu tidak dibenarkan. Nah, terus ada apa lagi teman-teman? Ini banyak sebenarnya, ya. Jelas di sini perusahaan rekaman mengharuskan kalau ada 2 nama, setidaknya kedua-duanya memberikan pernyataan
Artinya telah ada sebuah pernyataan yang Ian lakukan bahwa lagu itu benar-benar sudah selesai urusannya dengan saya, maka dia berkontrak sendiri. Nah, disinilah ada tanda tangan dia sebagai pencipta dan tanda tangan Moldy sebagai pencipta, kawan-kawan. Oke. Ini data yang kami dapatkan, ini data yang kami temukan. Ini data tanda tangannya Ian Kasela dan tanda tangannya Moldy. Jadi Ian Kasela dan mereka semuanya telah terlebih dahulu melakukan dugaan pemalsuan, ya, dan dugaan penghilangan hak cipta, hak moral dan hak ekonomi yang seharusnya lagu itu milik saya. Oleh karenanya sejak awal saya tidak, sampai detik ini saya tidak pernah mendapatkan royalti dalam manfaat penggunaan lagu tersebut oleh pihak mereka, terutama dalam hal ini oleh Ian Kasela.